Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Afi di mata pelajaran fikih. Kemarin kalian sudah belajar mandiri di rumah tentang makanan halal. Hari ini akan saya jelaskan. Ya. Makanan halal ya, termasuk perkara duniawi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa hukum awalnya itu boleh semuanya. Hingga datang sesuatu yang mengharamkannya. Didapat dari mana yang mengharamkannya tersebut? Terdapat di Al-Quran dan hadis. Kalau dijelaskan di Al-Quran dan hadis itu sudah haram, berarti ya haram, tidak menjadi halal. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara menelisik makanan halal tersebut. Ada 4 hal yang digunakan untuk menelisik apakah makanan itu halal atau haram. Yang pertama adalah lizatihi, sesuai zatnya. Berarti ini langsung dilihat dari Al-Quran dan hadis. Ada nggak sih ya, zat yang sudah dilarang dari Al-Quran? Banyak. Contohnya adalah khamar, banyak di Al-Quran. Atau minuman keras, itu sudah dilarang. Selanjutnya adalah lahmul hinzir, atau daging babi. Nah, daging babi ini yang paling jelas di Al-Quran. Berbeda dengan daging-daging hewan-hewan yang lain yang diharamkan. Ya, kalau daging babi ini jelas ada di Al-Quran. Yang kedua adalah cara memperolehnya. Meskipun makanan itu halal, kalau diperolehnya dengan cara yang salah akan menjadi haram. Contoh adalah mangga. Mangga itu halal, tapi karena kita proses mendapatkannya dengan mencuri, akhirnya mangga tersebut menjadi haram. Nah, yang ketiga adalah cara memprosesnya. Yang namanya makanan, ya, sebelum kita santap pasti akan melalui namanya proses. Kalau prosesnya salah, ya jadi haram. Contoh adalah menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban, tata caranya adalah dengan membaca asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau saya bacanya bim salah bim, apakah menjadi halal hewan kurban tersebut? Ya enggak. Nah, karena tidak menyebutkan nama Allah, prosesnya salah. Nah, yang keempat ada yang terakhir adalah after proses, setelah proses. Nah, baik itu cara menyajikan, mengantarkan, menyimpan, ini juga ditelisik dalam Islam. Ya, sudah benar-benar tumpeng, halal, kok dilarung ke laut. Tujuannya buat apa? Buat sesajen dajjal. Apakah jadi halal tumpeng tersebut? Ya jadi haram. Karena menyajikannya salah, disajikannya salah. Bukan untuk keluarga, bukan untuk anak yatim, ya, bukan untuk dipersembahkan ke Allah, tapi malah ke sekutu Allah, dajjal, Nyi Roro Kidul, dan sebagainya. Nah, itu menjadi haram. Nah, hari ini kita juga akan belajar mengenai hewan-hewan yang layak untuk dikonsumsi, yang halal untuk dikonsumsi. Untuk hewannya sendiri, halal dan haramnya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut di semester 2. Hari ini kita akan fokus untuk hewan-hewan yang layak dikonsumsi atau halal untuk dikonsumsi. Yang pertama ada hewan ternak. Ya, semua hewan ternak itu halal. Loh Pak, kalau kecoa gimana Pak? Saya ternak kecoa ya Pak. Nah, kita lihat dulu, apakah Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin tidak bisa ternak kecoa pada masa itu? Bisa, tapi tidak dilakukan, berarti bukan hewan ternak yang lazim. Nah, akhirnya tertolak. Ini berarti hewan ternak yang lazim. Nek lazim berarti haram. Yang kedua adalah binatang laut. Nah, seperti yang dijelaskan di dalam hadis, wa tahurul ma'ul hilul maitatuhu. Nah, dia itu kembali ke air, tahur, suci. Al-halul maitatahu, dan halal mayatnya. Mayatnya itu maksudnya adalah ikan, hewan-hewan yang di dalam laut tersebut. Ada ikan, cumi, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, ada belalang. Nah, ukhillat lana maitatani wa damani. Ada 2 mayat dan 2 darah yang dihalalkan. Apa saja itu? Bangkai ini ada bangkai ikan dan bangkai
belalang. Sementara darah, nah, daman itu darah, itu ada hati dan limfa. Kalau darah ini haram untuk dikonsumsi. Nah, ada loh orang yang mengkonsumsi darah, biasanya disebut makanannya namanya didih. Dulu saya pernah tahu di Surabaya, ada orang yang menyajikan didih. Nah, kalau kalajengking termasuk belalang atau bukan? Bukan. Dia tidak termasuk belalang dan juga lagi dia beracun. Ya. Zatnya sudah beracun dan itu tidak baik untuk tubuh. Nah, selanjutnya adalah hewan-hewan buruan. Kalau kita mau berburu di hutan, boleh pakai media apapun, boleh pakai pistol, panah, ya, tombak, pakai hewan buas didikan juga nggak masalah. Asalkan alat-alat tersebut tidak menyakiti hewan tersebut. Maksudnya tidak menyakiti, tidak melama-lamain hewan tersebut mati. Kita korban aja disuruh menajamkan pisau, masa kita berburu pakai yang menyakitin, contoh pakai tali, kan matinya lama. Dan juga hewan buas untuk buruan juga harus terdidik, tidak bisa hewan buas yang liar, bekasnya harimau, ya rusak, habis diterkam harimau, ditinggal, terus kita konsumsi. Jadi haram, karena harimau tersebut bukan didikan kita. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang untuk tumbuhan, sekarang masuk ke bab tumbuhan. Secara awal, tumbuhan lizatinya tidak pernah dijelaskan di Al-Quran. Berarti defaultnya, awalnya, boleh semua. Ya, kecuali yang membahayakan. Seperti yang dijelaskan adalah halalan toyiban. Jadi toyiban. Kalau tumbuhan tersebut tidak toyiban, tidak baik, malah mengancam nyawa kita, akhirnya jadi haram. Contohnya apa? Kecubung. Ada bunga kecubung. Itu kalau dikonsumsi, kita bikin teler, mabuk, seperti narkoba. Ada lagi contohnya, sampamanya tumis kulit durian, namanya. Itu juga haram. Kenapa? Karena kulit durian kalau kita konsumsi utuh, berbahaya, menyakiti tenggorokan kita. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kenapa sih Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk makan makanan halal lagi baik? Kenapa? Hikmahnya apa? Kita mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik. Yang pertama adalah menambah ketaatan kita kepada Allah. Kalau ada pertanyaan, kenapa kamu nggak makan babi muslim? Oh, karena ada cacing pita. Salah. Kalau kalian ketahui, daging babi premium itu nggak ada cacing pitanya. Nah, apakah kita layak untuk konsumsi? Tidak. Harusnya jawaban seorang muslim itu cukup gini aja, karena dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Karena sudah tertulis di Al-Quran dan hadis, cukup. Jawaban tersebut cukup bagi seorang muslim kalau ditanyain kenapa tidak makan daging babi. Jangan dijawab gara-gara ada cacing pita. Ya. Yang nomor 2 adalah supaya menyehatkan jasmani dan rohani kita. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa timbulnya penyakit dalam tubuh itu salah satunya disebabkan oleh makanan yang buruk. Ya. Jadi dengan makanan yang halal, baik, itu juga akan membantu kita untuk mendapatkan jasmani dan rohani yang baik. Yang terakhir adalah supaya menghindari kita dari kehinaan. Nah, seperti kayak tadi nyemilin kecoa, orang lain kan jadi jijik, kita jadi terhina. Jadi fungsi makanan halal yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya itu berfungsi agar hambanya dan umatnya terhindar dari kehinaan macam tersebut. Ya, sudah paham ya untuk makanan halal ini? Nah, minggu depan PH. Enak loh soalnya ya. Jadi nggak usah terlalu berlama-lama. Kalau numpuk-numpuk malah kalian nanti bingung. Satu materi selesai langsung PH. Gitu ya. Tolong dipersiapkan. Saya tutup untuk materi kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.